Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Momen selanjutnya, 3.000 pedang darah hitam muncul langsung di ruang dimensi Chu Xingyun. Setelah berputar selama beberapa minggu di atas langit, mereka berubah menjadi 3.000 bintang dengan cahaya dingin dan tidak memasuki langit. Terangguk dengan kepuasan alasan mengapa 3.000 pedang darah hitam diintegrasikan ke langit, Chu Xingyun memiliki pertimbangan dan rencananya sendiri. Di dalam ruang dimensi, di atas langit, ada 108.000 batu roh kelas 9 yang bertatahkan. Oleh karena itu, setelah memasukkan pedang darah cahaya hitam 3.000 tangan ke langit, Anda dapat menyerap energi 5 elemen yang dipancarkan oleh batu-batu 9 tingkat kapan saja untuk menghangatkan diri dan mempercepat kohesi dan pertumbuhan 3.000 kendo. Ayah, dengan anggukan kepuasan, saat berikutnya, kegembiraan, dengan suara gugup, terdengar di belakangnya. Mendengar suara ini, Chu Xingyun tiba-tiba tersenyum, perlahan berbalik, dan menatap Chu Wuji. Menatap Chu Wuyi ke atas dan ke bawah, Chu Xingyun berkata, silakan urus masalah ini dulu. Ketika Anda sibuk, kita akan duduk dan berbicara. Mengangguk-angguk, Chu Wuzi juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengobrol tentang rumah. Sebagai ratu keluarga kerajaan Chu, dia harus berurusan dengan banyak hal secara langsung dan tidak bisa memalsukan tangan orang lain. Namun, banyak hal, bahkan jika dia adalah ratu, sedikit tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah ragu-ragu sebentar, Chu tidak punya niat, ayah, hukuman keluarga Bailey, Anda tahu. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun berkata, bagaimana dengan keluarga Bailey? Saya sudah menetapkan hukum 100 tahun yang lalu. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah menegakkan hukum secara ketat dan menyelidiki pelanggaran hukum. Tapi pamannya yang gila. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Chu Wuyi masih belum bisa mengambil keputusan. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, saya tidak bisa mengabaikan dunia karena preferensi pribadi saya. Dibandingkan dengan ratusan juta kehidupan, kehormatan pribadi dan aib tidak penting. Jika Anda bahkan tidak memahami ini, maka Anda sudah waktunya untuk merenungkannya. Pemberontakan ini tidak boleh toleran. Menurut hukum, Anda harus menghukum sebanyak yang Anda inginkan. Jika Anda hanya memanjakan diri sendiri, bukankah Anda mendorong ambisi itu? Kata Chu Xingyun dengan suara dalam. Mengepalkan tinjunya dengan erat, Chu Wuyi berkata, tapi Paman Matman, bagaimanapun juga, adalah saudara lelaki terbaikmu. Jika aku terlalu kejam padanya, apa yang akan dipikirkan dunia tentang kita? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, dunia ini adalah dunia-dunia, bukan dunia saya sendiri, jadi. Bailey Jia memberontak dan melanggar kepentingan orang-orang di dunia. Bagaimana saya bisa menenangkan karena suka dan tidak suka saya sendiri? Adapun bagaimana dunia melihat saya, itu tidak penting, selama hati nurani sudah cukup, itu sudah cukup. Setelah berbicara, Chu Xingyun tidak tinggal lagi, dan melangkah menyeberang, menghilang ke dalam kekosongan. Saat Chu Xingyun pergi, ruang yang tertekan dipulihkan dalam sekejap dan semua orang yang membeku di tempat akhirnya memulihkan kemampuan mereka untuk bertindak lagi. Dengan ngeri, dia melihat lokasi di mana 30.000 Blood Sword Guard menghilang, dan kemudian melihat di mana Chu Xingyun baru saja berdiri. Kedua ratus ribu kaki berlari maju 2 langkah, dan berdebar. Berlutut di depan Chu Wuzi. Kou Towing seperti menumbuk bawang putih, Bailey membunuh, Wei Chen tertipu oleh hantu dan membuat kesalahan besar. Saya juga meminta Yang Mulia Ratu untuk mengawasi keluarga Bailey dan melayani keluarga kerajaan Dacu selama bertahun-tahun, cadangan. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, Chu Wuyi berkata, tidak disengaja bukan orang yang membunuh, tetapi kamu adalah kejahatan pemberontakan, bagaimana kamu membiarkan aku jatuh dengan ringan. Mendengar kata-kata Chu yang tidak disengaja, kematian 100 mil itu membunuh tiba-tiba, dan terus mengetuk tanah dengan kepalanya, hanya beberapa klik, tanah sudah merah dengan darahnya. Menghadapi adegan ini, Chu Wuyi juga sangat tidak toleran, tetapi dia juga tahu bahwa ayahnya benar. Chu Wuyi tidak bodoh, seperti anak perempuan Chu Xingyun, meskipun dia sangat baik, dia jelas tidak rendah kebijaksanaan. Dengan hanya sedikit analisis, dia sudah bisa yakin bahwa pendapat yang diberikan oleh ayahnya adalah yang paling benar dan tidak bisa diubah. Jika Anda melepaskan keluarga Bailey dengan mudah kali ini, itu berarti memberi ambisi itu pil. Jika biaya pemberontakan sangat rendah, mengapa tidak mencobanya? Bagaimanapun, bahkan jika itu gagal, itu akan mengetuk paling sedikit beberapa kepala dan meminta beberapa kata. Bagaimanapun, dia baik hati secara tidak sengaja, dan dia tidak akan dihukum karena kejahatan serius dengan mereka. Mengapa tidak melakukannya? Tapi kali ini dia beruntung dan ayahnya bergegas kembali ke masa lalu. Kalau tidak, di bawah kekacauan dinasti, saya tidak tahu berapa banyak tentara dan orang yang akan mati dalam perang.
Seperti yang dikatakan ayahnya, sebagai Ratu Dacu, dia harus mempertimbangkan untuk semua orang Dacu, tidak hanya mengabaikan kepentingan rakyat karena preferensi mereka sendiri. Jika membunuh seseorang dapat menyelamatkan dunia, haruskah orang ini benar-benar membunuh? Dengan hanya sedikit berpikir, Chu tidak sengaja mengatakan jawabannya. Jika perlu mati seseorang untuk menyelamatkan dunia, maka bahkan jika orang yang mati adalah dia tidak punya niat, dia akan dengan murah hati pergi ke pengadilan. Sebenarnya hal yang sama untuk menumbuhkan dan melakukan kejahatan secara paliatif. Untuk mencegah ambisi itu, untuk menghindari ratusan juta orang, di masa depan meninggal karena perang, belum lagi Bailey gila, bahkan jika pemberontakan itu adalah saudaranya, dia hanya bisa melukai si pembunuh. Beberapa kesalahan bisa dilakukan, tetapi kejahatan seperti pemberontakan tidak bisa dimaafkan dalam hal apapun. Seperti kata ayahnya, jika dia tidak mengerti ini, dia mungkin tidak layak menjadi ratu keluarga Chu, karena dia tidak peduli dengan dunia. Chang menarik napas, dan Chu tidak berniat terlihat sangat serius, lewati perintahku, dan cobalah yang terbaik untuk menangkap semua anggota keluarga Bailey. Semua yang berpartisipasi dalam pemberontak akan dipenggal, dan mereka yang tidak berpartisipasi dalam pemberontak akan dikirim ke tempat yang ditinggalkan. Di antara kata-kata itu, Chu memalingkan kepalanya tanpa sadar, dan ke arah tangga, sekelompok menteri yang tampak seperti bumi, berkata, adapun kamu, dalam menghadapi pemberontakan, kamu begitu diam sehingga kamu tidak berani mengatakan apa-apa. Karena itu masalahnya, mengapa aku ingin kamu menggunakannya? Menghadapi tuduhan Chu yang tidak disengaja, semua menteri menundukkan kepala karena malu, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dengan dengusan dingin, Chu tidak punya niat, pertama-tama Anda harus diselidiki. Setelah Anda berpartisipasi dalam pemberontakan, Anda akan dibunuh tanpa pengampunan. Anggota keluarga Anda juga akan dikirim ke tempat-tempat yang ditinggalkan. Di hadapan kata-kata Chu yang tidak disengaja, beberapa menteri hanya menggigil, dan beberapa menteri, kaki mereka melunak dan jatuh ke tanah. Tempat yang ditinggalkan itu adalah tempat kematian yang terkenal. Meskipun Suanjing yang gelap di sana telah diambil oleh Chu Xingyun sejak 100 tahun yang lalu. Tetapi di bawah pengaruh Suanjing yang gelap selama puluhan ribu tahun, tanah terlantar itu telah lama ditinggalkan. Di mana aura abis, sama sekali tidak mungkin untuk berlatih, dan tinggal di sana untuk waktu yang lama, esensi seluruh tubuh akan tertelan dan sepenuhnya kehilangan kesuburan. Karena itu, semua keluarga yang didistribusikan di sana akan benar-benar punah dalam beberapa tahun, dan di dunia ini, tidak akan pernah ada garis keturunan darah mereka. Memohon belas kasihan, tetapi seperti yang dikatakan Chu Wui, ini adalah kejahatan pemberontakan, bagaimana cara memaafkan? Hari ini, Chu tidak punya niat untuk mengampuni kejahatan keluarga Bailey. Besok, akan ada pahlawan dari segala arah, dan ratusan juta orang akan jatuh ke dalam api dan air. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran roh, orang-orang tidak berbicara tentang kehidupan, kali ini. Chu secara tidak sengaja akan membunuh si pembunuh, tidak peduli siapa yang terlibat, dia tidak akan lembut. Bukan karena Chu Wui menjadi kejam, tetapi sebaliknya, jika Chu Wui dengan mudah mengampuni keluarga Bailey, itu akan menjadi kekejaman sejati. Dalam minggu berikutnya, Chu tidak punya niat untuk menggunakan cara-cara berdarah dan menangkap semua anggota keluarga Bailey, bahkan orang gila-gila dari retret tertutup tidak bisa selamat, dia dihancurkan dan dipaksa untuk ditangkap. Untuk menghindari melarikan diri dari kegilaan Bailey, Chu tidak berniat keluar dari kuda sendiri, dia menghancurkan teras dengan tangannya sendiri dan memenangkan kegilaan Bailey dengan tangannya sendiri. Mulai sekarang, Bailey Mania telah mencapai ranah setengah langkah Kaisar Zun, retret ini mencoba untuk mempengaruhi keadaan Kaisar Zun. Tetapi tidak pernah memikirkannya, dia berkonsentrasi pada kultivasi, tetapi ruang yang tertutup hancur terbuka. Sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, Chu secara tidak sadar menembak dengan paksa, dan dengan kekuatan teror yang luar biasa, 100 mil, dia langsung menaklukkannya dan memasukkannya ke penjara. Dari awal hingga akhir, Bailey Matman tidak mengerti apa yang terjadi, mengapa ia selalu begitu imut, dan ia tidak punya niat untuk menghormatinya, ia akan menjadi sangat agresif, ia bahkan menembak dirinya sendiri dan dengan paksa membawanya ke bawah. Baru pada saat Aura disegel dan dipenjara, Bailey Matman mempelajari semuanya dari mulut sipir itu. Saya mendengar bahwa putranya, Bailey, membunuh, bahkan dengan cucunya, Bailey Wusheng secara terbuka memberontak, dan bahkan memaksa Chu untuk tidak berniat menikahi Bailey Wusheng. Sejenak Bailey Mania hanya merasa malu. Chu Xingyun adalah orang yang paling dikagumi dalam kegilaan Bailey, dan ia memiliki hubungan mati satu sama lain. 100 tahun yang lalu, ketika Chu Xingyun meninggalkan dunia roh nyata, dia secara pribadi memintanya untuk membantunya merawat Chu Wui, serta orang tuanya, Bailey Mania juga setuju. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini, lebih dari 100 tahun kemudian, keturunannya secara terang-terangan memberontak dan memandangi merebut tahta, yang memberinya seperti apa dia, selamat berpisah dengan Chu Xingyun. Sejak usia muda, Chu Wuzi sangat menghormati kegilaan Bailey, dan juga merawat keluarga Bailey. Lebih dari 40 tahun yang lalu, Chu tidak berniat berdebat untuk umum dan menyerahkan Blood Sword Guard kepada Bailey Mania, yang paling dia percayai.
Tetapi jelas bahwa keluarga Bailey telah gagal mempercayai permaisuri yang tidak disengaja itu. Sebagai penjaga keluarga kerajaan Dacu, keluarga Bailey menjaga terhadap pencurian, yang sangat memalukan. 100 mil kegilaan adalah kehidupan yang kuat, melakukan pekerjaan dengan baik, duduk dengan baik, dan tidak pernah mau berutang dengan mudah kepada orang lain. Tapi sekarang, keturunannya, tetapi biarkan dia bau selama bertahun-tahun, tidak lagi melihat siapapun. Memikirkan hal itu, Bailey mania hanya merasa tumpul, menabrak satu kepala ke dinding, dan tiba-tiba membenturkan kepalanya dengan darah. Sambil mendesah, sesosok keluar dari kekosongan itu. Orang yang datang bukan orang lain, itu adalah Chu Xingyun. Melihat kegilaan hebat di kepalanya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tabrakan beberapa saat yang lalu, Bailey mania benar-benar tidak berencana untuk hidup, dan benar-benar hidup tanpa wajah. Jika bukan karena intersepsi tepat waktu Chu Xingyun, maka pada saat ini, dia pasti telah mematahkan tengkoraknya dan menghancurkan otaknya, dan mati di tempat. Berkeliaran di tanah, Bailey dengan panik tersenyum dan menatap Chu Xingyun sambil tersenyum, "Mengapa kamu menyelamatkanku? Aku masih punya wajah untuk melihatmu sekarang." Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, "Kamu tidak mengajar, tidak punya ayah. Kamu benar-benar yang harus disalahkan atas apa yang kamu lakukan untuk membunuh 100 mil." Mengangguk dengan senyum pahit, Bailey berkata dengan liar, "Saya adalah orang yang selalu acuh tak acuh terhadap hubungan keluarga. Jika bukan karena suksesi garis keturunan dan dupa untuk keluarga Bailey, saya bahkan tidak akan menikah." Mendengar kata-kata gila Bailey, Chu Xingyun mengangguk diam-diam. Memang, Bailey mania adalah orang seperti itu. Semua energinya diinvestasikan dalam seni bela diri, dan dia tidak tertarik pada cinta anak-anaknya. Namun, ada pepatah lama, ada 3 jenis kesalehan anak, dan tidak ada masa depan yang hebat. Untuk mewarisi dupa keluarga Bailey, terlepas dari apakah Bailey panik atau tidak, ia harus menikahi istrinya dan memiliki anak, sehingga nama keluarga Bailey dapat terus berlanjut. Merayap perlahan dari tanah, Bailey dengan marah berkata, "Pada tahun-tahun ini, saya benar-benar tidak mendidik anak-anak saya, dan bahkan mengalami bencana besar, saya tidak punya wajah." Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, "Sebenarnya, secara pribadi, saya sangat jijik dengan rasa bersalah, tapi, untuk kejahatan berat seperti pemberontakan dan pemberontakan, tidaklah cukup untuk menghalangi dunia." Setelah menarik nafas panjang, Bailey dengan marah berkata, "Tak usah dikatakan lagi, saya mengerti, saya gila, saya bersedia menggunakan darah keluarga Bailey untuk menghalangi dunia dan membiarkan semua masa depan." Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun menyela Bailey mania dan menghela nafas, "Anak-anak dan cucu Anda tidak dapat dijamin, dan saya tidak akan melindungi, tetapi Anda belum berpartisipasi dalam pemberontakan." Menggelengkan kepalanya dengan datar, Bailey berkata dengan liar, "Meskipun aku sendiri tidak ikut serta dalam pemberontakan, seperti ayah yang membunuh Bailey, aku tidak bisa menyalahkannya." Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana jika kamu mati? Apakah itu, kamu bisa mati jika kamu mati?" Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Bailey tiba-tiba terdiam. Ya, sekarang, kesalahan besar telah dibuat dan tidak dapat dipulihkan. Bahkan jika dia terbunuh di sini sekarang, itu hanya karena dia tidak marah, tetapi pandangan dunia tentang orang-orang Bailey dan keburukan yang dibawa oleh orang-orang Bailey masih tidak terpisahkan. Melihat dengan mendalam kegilaan Bailey, Chu Xingyun melanjutkan, "Kamu santai sekarang, tetapi apakah kamu pernah memikirkannya, begitu kamu mati, kamu akan menjadi orang seperti apa?" Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun bergumam. Pertama-tama, anak-anak dan cucunya memberontak. Sebagai seorang ayah, Bailey yang harus disalahkan ini tidak setia. Kedua, di bawah kejahatan pemberontakan, klan Bailey harus ditebang, dan ayam dan anjing tidak akan tinggal. Dengan cara ini, klan Bailey akan kehilangan keturunannya dan menghancurkan dupa yang tidak berbakti. Demi kepentingan pribadi, mencoba menjerumuskan jutaan orang ke dalam nyala api perang bukanlah kebajikan. Tidak adil untuk mengecewakan kepercayaan Chu Xingyun dan mencoba untuk mendapatkan bisnis keluarga saudara laki-laki. Karena itu, jika Bailey mania benar-benar memukul di sini, maka ia menjadi perselingkuhan, berbakti, tidak baik, dan orang yang tidak benar, dan akan berbau busuk selamanya. Mendengarkan narasi Chu Xingyun, tubuh gila Bailey menggigil. 100 tahun kegilaan, kehidupan kebajikan dan kebenaran yang kesatria, tetapi saya tidak pernah memikirkannya ketika itu tiba, tetapi itu menjadi seorang pria dengan sejarah panjang tentang perselingkuhan, kesalehan berbakti, dan ketidakadilan yang tidak bermoral. Bagi orang gila Bailey, harapan terbesarnya adalah menjadi terkenal untuk menjadi pahlawan dan pahlawan hebat. Tetapi sekarang, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan, dan sejarah ketenaran tidak lagi mungkin. Sederhana dan mudah untuk bertahan hidup untuk waktu yang lama, selama Anda terbunuh di sini, Anda dapat segera mencapainya. Menggelengkan kepalanya dengan panik, Bailey Manchu meraih tangan Chu Xingyun dan berteriak, "Tidak. Ini benar-benar tidak mungkin, aku tidak mungkin bau selamanya." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Orang-orang Bailey Anda memang telah melakukan kesalahan besar, tetapi untungnya, kesalahan besar belum terjadi, dan baik Chu yang tidak disengaja maupun yang besar belum menderita kerugian besar.
Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, tidak ada keturunan Anda, tidak ada yang bisa menjaga mereka, Anda ingin datang. Bahkan jika saya ingin pergi untuk melindungi Anda mungkin tidak setuju, bukan? Dengan mencibir, Bailey dengan marah berkata, keturunan yang tidak bermoral itu merusak reputasiku atas keluarga Bailey, bahkan jika itu 100 kematian, sulit untuk mengampuni dosa-dosanya, dan bagaimana itu bisa digunakan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, untungnya, saudara Bailey adalah seorang praktisi, bahkan jika beberapa anak yang tidak bermoral ini pergi, Anda dapat memiliki anak-anak lain. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menjadi serius dan menatap tajam pada Bailey, berkata, kamu tidak mengajar, ayah. Setelah mempelajari pelajaran ini, saya percaya. Anda harus tahu cara mendidik apakah Anda anak-anak. Mengangguk dengan paksa, Bailey dengan marah berkata, Zhongqiao Renyi selalu menjadi dasar dari keluarga Bailey. Kali ini, aku tidak akan pernah berani mengendur. Dengan menghela nafas, Chu Xingyun mengeluarkan sebotol keabadian, dan menyerahkannya kepada Bailey dengan marah, kamu, meskipun kamu tidak berpartisipasi dalam pemberontakan, tetapi sebagai ayah yang dibunuh oleh Bailey, kakek tanpa kehidupan, kamu yang harus disalahkan, jadi. Hukum Chu besar, Anda akan dikirim ke yang ditinggalkan. Mengangguk, Bailey berkata dengan liar, di mana aku berada tidak ada perbedaan untukku. Selama aku menjaga tubuhku yang berguna, aku akan memiliki kesempatan untuk menghukum kebaikan. Melihat sangat dalam kegilaan Bailey, Chu Xingyun berkata, tanah terlantar akan diberikan kepada Anda. Di masa depan, semua orang dengan dosa serius akan dikirim ke sana. Saya harap, Anda dapat mengirim mereka berlatihlah sebagai pasukan besi yang tak terkalahkan. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, begitu ada pemberontakan di masa depan, saya berharap tentara yang ditinggalkan ini akan menjadi kartu terakhir Dacu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bailey dengan panik mengerutkan kening dan berkata, tanah terlantar, kurangnya aura yang tak tertandingi, tampaknya, tidak bisa. Dengan senyum percaya diri, Chu Xingyun berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan membuka berkah untuk Anda di tanah yang sepi. Konsentrasi aura di dalamnya adalah 100 kali dari dunia luar. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, kegilaan Bailey tiba-tiba membuka matanya. Jika itu bisa dilakukan, maka selama dia diberikan waktu yang cukup, dia pasti bisa melatih pasukan besi yang tak terkalahkan. Melihat kegilaan Bailey, Chu Xingyun melambaikan kegilaan Bailey ke ruang dimensionalnya. Dari pandangan sekilas, di ruang dimensi besar, 30.000 pedang hitam penuh ditangguhkan di udara. Melihat sangat dalam kegilaan Bailey, Chu Xingyun berkata, pedang yang ditangani 30.000, disebut pedang Vien darah, dibentuk oleh residu perangkat keras dan darah dan jiwa dari 30.000 penjaga pedang darah. Pedang iblis darah. Merasakan fluktuasi hebat yang muncul dari 30.000 pedang Vien darah, Bailey mengambil nafas. Inti dari pedang darah cahaya hitam 30.000 tangan, diringkas menjadi 3.000 pedang, dan termasuk dalam pedang kuno bintang 7 oleh Chu Xingyun, tidak bisa dilepaskan lagi. Namun, 30.000 pedang darah hitam tidak hanya mengandung esensi, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kotoran dan sampah, serta darah dari 30.000 penjaga pedang darah. Oleh karena itu, esensi dari 30.000 pedang darah hitam mudah terkondensasi, dan setelah kondensasi 3.000 pedang, jumlah residu dan darah roh jahat sangat besar. Setelah mengondensasi 3.000 pedang yang mengandung 3.000 pedang, Chu Xingyun dengan lancar mengondensasi kotoran dan sampah yang tersisa, serta daging darah dari 30.000 penjaga pedang darah, dan mengolahnya menjadi 30.000 pedang sihir darah jahat. Dihadapkan dengan 30.000 pedang sihir yang berlumuran darah, Chu Xingyun berkata, 30.000 pedang sihir yang berlumuran darah terkondensasi dari kejahatan darah yang paling kotor, dan residu perangkat keras, meskipun mereka bukan kaisar. Tentara, tetapi lebih baik dari tentara kekaisaran. Melihat Chu Xingyun dengan rasa ingin tahu, Bailey berkata dengan liar, apakah ada yang istimewa tentang pedang sihir darah jahat ini? Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, pedang Vien darah ini, mengandung ki Vien darah yang tak terbatas, dapat menarik ki Vien darah antara langit dan bumi, dan terus-menerus memperkuat dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bailey mengambil nafas. Melihat sangat dalam kegilaan Bailey, Chu Xingyun berkata, alasan mengapa tanah sepi begitu sepi bukan hanya karena erosi kristal misterius yang gelap, tetapi juga karena medan di sana sangat rendah, mengumpulkan terlalu banyak darah roh jahat. Mengambil nafas panjang, Chu Xingyun berkata, tanah terlantar terletak di ujung utara dunia roh sejati. Medan adalah dataran paling rendah, dan darah-darah adalah yang paling kotor, mengalir ke tempat dataran rendah, jadi, miliaran tahun di bawah akumulasi, akan ada tempat yang hilang di mana tidak ada yang tumbuh. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Bailey berkata dengan liar, kamu ingin aku membentuk pasukan darah iblis dan menyerap darah dari darah ganas yang tak terbatas di tanah sepi, apakah kamu mengolah tentara iblis darah? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya. Setelah pasukan hemoragik dilatih, dunia roh yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dan keluarga kerajaan Chu juga memiliki kartu super. Setelah menarik napas panjang, Bailey berkata dengan marah, apakah itu Blood Demon Iblis Army benar-benar sangat kuat? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, setelah pasukan iblis darah jahat dilatih, dunia roh sejati tidak akan lagi takut akan tantangan.
Tidak peduli seberapa kuat musuh, tidak lebih dari makanan tentara iblis-iblis darah. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menatap Bailey dengan liar dan berkata dengan dingin, namun, pasukan yang menakutkan aku tidak akan memberikannya kepadamu dengan santai, toh. Aku tidak ingin keluarga Bailey lagi buat kesalahan besar hari ini. Bailey dengan gila meluruskan tubuhnya dan dengan bangga berkata, sejak aku dilahirkan dengan gila, anak-anak dan cucu dari keluarga Bailey akan melindungi keluarga kerajaan Dacu selamanya. 100 hari kemudian Anda harus bebas. Di antara kata-kata itu, Bailey dengan liar melambaikan jari-jarinya, dan kemudian membanting jantung. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu bergerak. Anda tahu apa yang dibuat oleh orang gila Bailey bukanlah sumpah setan hati, atau bahkan sumpah sama sekali. Bailey Matman dapat menjamin kesetiaannya, tetapi ia tidak dapat menjamin bahwa anak-anak dan cucunya setoyal dirinya. Mengambil Bailey membunuh kehidupan dan Bailey Wusheng sebagai contoh, hati mereka, kegilaan Bailey tidak dapat dikendalikan. Untuk mencegah situasi ini terjadi lagi di masa depan, Bailey marah, dan dia mengutuk garis keturunannya. Apakah itu kutukan? Itu benar, itu kutukan, tepatnya, itu disebut kutukan darah. Setelah kutukan darah diintegrasikan ke dalam garis keturunan, itu tidak akan hilang selamanya. Bailey Mania, dan semua keturunan Bailey Mania, akan menjadi wali paling setia dari keluarga kerajaan Chu. Begitu keturunan kegilaan Bailey memberontak lagi, kutukan yang berasal dari garis keturunan kegilaan Bailey akan meledak seketika. Setelah kutukan darah meletus, pembuluh darah di sekitar tubuh akan habis, dan seluruh tubuh akan mulai membusuk, dan akan mati setelah 100 hari rasa sakit. Karena itu, begitu kutukan darah terjadi, seluruh keluarga Bailey tidak bisa mengkhianatinya, dan bahkan gagasan pengkhianatan tidak berani muncul. Chu Xingyun memahami Bailey Madness, dan seperti Chu Wuzi, sangat mempercayai Bailey Madness. Tetapi bagi keturunan kegilaan Bailey, dia tidak berani mempercayainya lagi. Lagi pula, tidak dibatasi, hati orang-orang adalah yang paling sulit untuk dipahami dan yang paling sulit untuk dikendalikan. Namun, setelah Bailey dengan gila membuat kutukan darah, semuanya tidak menjadi masalah. Haha tersenyum, Chu Xingyun berkata, meskipun kutukan darah ini terdengar menakutkan, jika kita berdua dapat saling mendukung selamanya dan setia satu sama lain, tidak ada perbedaan antara kutukan darah ini dan tidak. Mengangguk kepalanya, Bailey berkata dengan liar, ya, jika keturunan saya yang tidak bermoral berani memiliki hati yang memberontak itu, dan merusak reputasi keluarga Bailey saya, mereka layak mati. Melihat Bailey dengan gembira, Chu Xingyun berkata, jadi, aku bersumpah demi keberuntungan keluarga kerajaan Dacu. Jika keluarga Bailey setia, Dacu akan menggunakan Bailey sebagai humerus, berbagi kekayaan dan kemuliaan. Mendengar sumpah Chu Xingyun, Bailey Matman tertegun sesaat, lalu segera membanting ke langit dan tertawa. Meskipun Chu Xingyun tidak memberikan kutukan darah, Bailey Mania tahu bahwa anak Chu Xingyun sudah lahir. Dia tidak bisa memaksa Chu Wuzi, kutukan darah apa yang dia buat. Dan, kali ini, keluarga Bailey mengkhianati pertama, dan keluarga kerajaan Dacu tidak pernah melakukan kesalahan. Mengapa mereka harus mengutuk darah? Selain itu, keluarga kerajaan Chu adalah dasar dari keluarga Chu. Begitu keluarga kerajaan Chu dihancurkan dan ditutupi di bawah sarang, telur-telur keluarga Chu akan mati, dan nasib keluarga Chu dapat dibayangkan. Oleh karena itu, sumpah Chu Xingyun tidak kurang dari kutukan darah. Ini cukup untuk membuktikan bahwa di dalam hatinya, Chu Xingyun masih menganggapnya sebagai saudara. Dan inilah tepatnya apa yang orang gila Bailey pedulikan, paling inginkan, dan paling senang. Pada awalnya, pemberontakan klan Bailey sangat ditekan, dan 30.000 penjaga pedang darah dibunuh oleh bocah lelaki 10 tahun dari keluarga Chu. Bocah 10 tahun. Itu benar, hari itu. Meskipun Chu Xingyun melaporkan namanya, dia tidak sengaja memperbesar volume suara, jadi hanya Chu, yang relatif dekat, dan Bailey Jaseng yang mendengar kebenaran. Karena itu, bagi jutaan penonton yang menyaksikan Wufu Dabi di tempat mereka tidak benar-benar mendengar suara apapun. Dalam pandangan mereka, itu adalah anak laki-laki berusia 10 tahun yang tiba-tiba muncul, kemudian, dalam satu gerakan, dia menekan ruang, dan kemudian mengendalikan badai pedang, dan membunuh 30.000 penjaga pedang darah, dan membunuh sepotong baju besi. Tidak hanya para penonton yang menonton pertandingan di tempat itu, tetapi semua ruang di seluruh kota Kekaisaran Liuyun ditekan bersama-sama. Oleh karena itu, puluhan juta orang di kota Kekaisaran Liuyun merasakan kekuatan bocah itu secara pribadi. Awalnya, Chu Xingyun tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Yang disebut apakah akan mengubah nama, duduk atau mengubah nama keluarga, hanya berdiri. Namun, Chu Xingyun berubah pikiran ketika dia berpikir bahwa dia akan segera memulai jalan kuno langit berbintang, dan kali ini, dia mungkin tidak akan kembali. Oleh karena itu, dalam propaganda eksternal Chu Xingyun mempromosikan dirinya sebagai muridnya. Sebagai murid Chu Xingyun, memiliki kekuatan seperti itu pada usia 10 tahun sudah cukup untuk menekan ambisi itu. Dan yang paling penting, murid ini adalah dunia roh sejati, wali keluarga kerajaan Chu, dan siapapun yang mencoba melakukan kekacauan harus mempertimbangkan konsekuensinya.
Anda tahu, mitos dan legenda, meskipun sulit untuk menipu konspirator dan ambisi itu, tetapi karena ini, sehingga mereka lebih mudah untuk mengatakan jawaban yang benar untuk berbagai hal. Oleh karena itu, kinerja Chu Xingyun hari itu tidak bisa menyembunyikan siapapun. Seluruh kota kerajaan Liuyun, serta jutaan pemirsa yang menyaksikan Dafu dari 5 pemerintahan, secara pribadi telah mengoreksi cara surgawi Chu Xingyun, jadi, kecuali jika Anda menemukan dan membunuh anak lelaki yang hanya berumur 10 tahun ini, jika tidak ada yang berani memindahkan setengah rambut keluarga besar keluarga kerajaan Chu. Belum lagi bagaimana Chu Xingyun menyembunyikan identitasnya, sisi lain. Setelah pemberontakan keluarga Bailey sangat ditekan, keluarga kerajaan Dacu melakukan penyelidikan menyeluruh. Di bawah perintah Chu Xingyun, Paviliun Wanjian, yang menutup gerbang gunung selama bertahun-tahun akhirnya membuka gerbang gunung, dan mengirim 7 juta anak untuk menyelidiki semua pejabat dari atas ke bawah. Setelah lebih dari 100 tahun pembangunan, keluarga kerajaan Chu mulai membusuk tak terhindarkan. Banyak pejabat yang korup dan bahkan orang-orang dari ikan dan daging telah dipaksa untuk menaklukkan. Namun, semua kotoran ditutupi oleh kemakmuran di permukaan, dan tidak mudah untuk diperhatikan. Jika bukan karena 3 raksasa dari Departemen Militer yang terlalu tak terkalahkan, jika tidak ada yang bisa mengguncangnya, saya khawatir seseorang akan memberontak sejak lama. Dalam menghadapi ini, Chu Xingyun duduk dan melakukan reformasi habis-habisan untuk keluarga kerajaan Chu. Pertama-tama, di antara orang-orang Bailey, semua yang berpartisipasi dalam pemberontakan dipenggal dan tidak menunjukkan siapapun. Adapun orang-orang Bailey yang tidak berpartisipasi dalam pemberontakan, mereka semua akan dibagikan ke tanah yang ditinggalkan, dan mereka tidak akan pernah kembali. Adapun menteri di keluarga kerajaan Chu, hal yang sama berlaku, tetapi semua orang yang berpartisipasi dalam pemberontakan, terlepas dari kedalaman kontak bahkan jika mereka hanya menyembunyikan dan tidak melaporkan, semua dipenggal. Itu bukan Chu Xingyun, atau kekejaman keluarga kerajaan Grand Chu. Ini adalah kasus dengan hukum nasional. Sebagai seorang penegak hukum, itu hanya bisa terjadi. Adapun anggota keluarga para menteri, mereka juga didistribusikan ke tempat-tempat yang ditinggalkan. Hanya dalam 3 bulan, selama hukuman pemberontakan oleh keluarga kerajaan Chu, lebih dari 100.000 orang dipenggal kepalanya, dan lebih dari 10 juta orang ditugaskan ke tanah terlantar. Lebih dari 60% pejabat di seluruh keluarga Chu rusak, menyisakan kurang dari 30% pejabat. Di bawah langkah-langkah drastis, keluarga kerajaan Chu mempromosikan pendatang baru, menggunakan kembali pejabat yang jujur, dan merumuskan serangkaian aturan dan peraturan untuk memastikan integritas para pejabat. Chu Xingyun sangat tertekan oleh pemberontakan ambisi dan konspirator. Bukanlah salah untuk memiliki ambisi, orang-orang inilah yang sepenuhnya mengabaikan penderitaan rakyat, dan demi kepentingan diri mereka sendiri, tidak keberatan menyeret ratusan juta orang ke dalam air. Setelah pertimbangan yang cermat, Chu Xingyun membuat keputusan mulai sekarang, dunia roh sejati akan mengeluarkan larangan militer. Larangan yang disebut pada seni bela diri tidak melarang orang untuk berlatih seni bela diri, tetapi membatasi batas seni bela diri dari dunia roh sejati ke dunia roh surgawi. Sebagai orang biasa di dunia roh sejati, tidak ada seorang pun, dengan cara apapun, yang dapat menembus dunia roh dan mencapai dunia di atas dunia yin dan yang. Setelah mencapai alam roh surga, jika Anda ingin membuat terobosan, Anda hanya bisa memasuki jalan kuno langit berbintang dan mencapai dunia Qiankun. Kemudian Anda dapat terus membuat terobosan dan mencapai yin dan yang, nirvana, wu huang, dan bahkan kaisar. Untuk memastikan keamanan dunia roh sejati, Chu Xingyun memperbaiki dan memperluas jalan singkong kuno. Pertama-tama, teleportasi dari dunia roh nyata ke dunia surga dan bumi telah diubah menjadi transmisi satu arah. Anda hanya dapat menjangkau dunia surga dan bumi dari dunia kebenaran, tetapi Anda tidak dapat kembali dari dunia surga dan bumi ke dunia surga dan bumi. Kedua, efisiensi arai roh teleportasi telah sangat ditingkatkan, dari 100 menjadi 1000 sekaligus. Selain itu, susunan roh teleportasi ini digabungkan ke dalam bintang-bintang oleh Chu Xingyun melalui Kaisar Surgawi. Mereka mengambil energi langsung dari bintang-bintang, yang dapat dinyalakan tanpa batas waktu, dan energinya tidak akan pernah habis. Bahkan 1 juta pasukan dapat dikirim ke dunia Qiankun dalam sehari. Selanjutnya, Chu Xingyun memanggil Wu Jingsui, Mo Wanggong, dan Lei Yinghuang. Setelah Starry Sky Ancient Rod diubah menjadi transmisi satu arah, kecuali Heavenly Venerable datang sendiri, tidak ada yang bisa berbalik dari dunia Qiankun ke dunia roh sejati. Karena itu, tidak perlu lagi ditempatkan di langit berbintang itu. Pada saat ini, Wu Jingsui, Lei Yinghuang, dan Mo Wanggong sebenarnya adalah boneka, bukan bentuk kehidupan nyata. Awalnya, jiwa 3 orang itu disematkan dalam buku reinkarnasi. Tetapi lebih dari 100 tahun yang lalu, sebelum kedatangan langit dan bumi, Chu Xingyun tahu bahwa dia ganas. Di bawah 9 formasi dingin. Karena ini, bahkan jika Chu Xingyun dibawa pergi oleh Kaisar Tianyi dan reinkarnasi Tiansu dirampok, ketiga orang ini masih tidak memiliki cara untuk menghilang dan terus hidup di dunia ini.
Apa yang paling memuaskan bagi Chu Xingyun adalah bahwa dalam 100 tahun terakhir, ketiga raksasa ini telah setia kepada keluarga kerajaan Chu, dan mereka hanya menganggap Chu secara tidak sengaja sebagai anak mereka sendiri. Untuk tiga raksasa ini, Chu Wuyi juga sangat menghormati, memperlakukannya sebagai kakek dapat dikatakan responsif, ramah, dan hubungan satu sama lain telah mencapai ekstrim. Selain itu, dalam 100 tahun terakhir, tiga raksasa benar-benar tidak menganggur, Wu Jingsui dan 3000 Jing Tianjunnya telah mencapai ranah setengah Kaisar Sun. Dengan 1 orang dan 3000 pasukan, mereka telah menentang tentara dunia telah berpuluh-puluh tahun. Adapun Kaisar Lei Ying, meskipun ia terjebak di ranah Kaisar setengah langkah, bahkan jika ia berhadapan muka dengan Kaisar, ia tidak pernah jatuh. Yang terakhir adalah Mo Wanggong. Tiga raksasa dapat memiliki hari ini. Sebenarnya, Mo Wanggong sangat bergantung padanya. Anda tahu apakah itu Wu Jingsui, atau 3000 pasukan Jingtiannya? Apakah itu Lei Ying Huang atau Mo Wanggong sendiri, itu sebenarnya boneka. Ketiganya dapat memiliki prestasi hari ini, pada kenyataannya, semua adalah upaya Mo Wanggong. Bagaimanapun, Mo Wanggong sendiri yang dapat memperkuat boneka roh dan terus meningkatkan potensi dan kekuatan boneka roh. Dapat dikatakan bahwa Mo Wanggong bertanggung jawab untuk meneliti dan membuat Ling Yue, sementara Wu Jingsui, Lei Ying Huang, dan 3000 tentara Jingjing hanya menggunakan Ling Yue ini secara ekstrim. Selain itu, dalam 100 tahun terakhir, Mo Wanggong telah berhasil menyempurnakan tentara jutaan boneka kekaisaran, dan pasukan jutaan boneka ini juga merupakan kekuatan utama melawan tentara Qiankun. Wu Jingsui dan 3000 Jing Jingjun hanyalah ujung tombak pasukan, menghalangi mereka di garis depan. Ini adalah bentuk lengkap dari pasukan boneka roh ini yang menjadikan pasukan jutaan boneka sebagai tubuh utama, pasukan 3000 Jingtian sebagai intinya, dan tiga raksasa sebagai jiwa. Setelah mengingat ketiga raksasa itu, Chu Xingyun menanyakan gagasan ketiga orang itu, dan sebagai putra roh sejati, memobilisasi kekuatan surga dan bumi dari dunia roh sejati, dan menempatkan tiga jiwa di surga dunia lain. Pada titik ini, Wu Jingsui, Lei Ying Huang, Mo Wanggong menjadi dunia roh sejati. Adanya 3,5 kaisar langkah keluar dari Chu Xingyun, seluruh dunia roh sejati, tidak ada yang bisa menemukan tiga lagi lawan. Setelah menyematkan jiwa para dewa di surga, dari sudut pandang tertentu, dunia roh sejati ini adalah Chu Xingyun, dan Wu Jingsui, Mo Wanggong, dan Lei Ying Huang adalah lengan kiri dan lengan kanan Chu Xingyun. Yang paling penting adalah selama dunia roh sejati tidak dihancurkan, tiga jiwa tidak akan hancur. Awalnya, Chu Xingyun juga berpikir untuk membawa tiga orang ke jalan kuno Singkong, tetapi mereka ditolak oleh ketiganya pada saat yang sama. Bukan malas, juga tidak takut apapun, sudut pandang ketiga orang ini sangat komprehensif. Pertama-tama, mereka harus tetap dan melindungi keluarga Chu Xingyun dan keluarga kerajaan Chu. Kedua, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Bahkan jika mereka mengikuti jalan dengan Chu Xingyun, saya takut mereka hanya bisa menyeret kaki belakangnya dan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan sama sekali. Sekali lagi, dan yang paling penting, di antara jalan kuno langit berbintang, ratusan juta planet liar penuh dengan berbagai bahan langka, yang disebut emas, perak, berlian dan zamrud. Di antara jalan kuno langit berbintang, planet liar itu hanya sampah. Bahkan Wu Jingsui, Lei Ying Huang, dan Mo Wanggong telah menemukan sebuah planet emas yang seluruhnya terbuat dari emas dan 10 kali lebih besar dari dunia nyata. Dan, seluruh tubuhnya tersusun dari berlian, planet berlian super. Oleh karena itu, ketiganya ingin tinggal dan menambang berbagai jenius dan harta karun di planet terpencil di atas jalan kuno langit berbintang. Setelah disempurnakan menjadi bahan berkualitas tinggi, mereka digunakan untuk menghaluskan dan memperkuat pasukan boneka roh. Menghadapi pikiran tiga orang, Chu Xingyun dengan tulus dikagumi. Setelah memiliki kehidupan tanpa batas, mata ketiga orang ini tidak lagi hanya melihat di depan mereka melihat hal-hal setelah 10.000 tahun, atau bahkan 100.000 tahun kemudian. Chu Xingyun dengan cepat mengambil keputusan ketika pikiran itu berbalik. Pada periode berikutnya, Chu Xingyun melakukan perjalanan ke dan dari dunia Qiankun dan dunia roh sejati. Pertama-tama, Chu Xingyun memindahkan bangunan berat Baikao dari dunia Qiankun ke dunia roh sejati. Ketika 36 juta orang, yang mahir dalam hal rune, pandai memperbaiki roket iblis, dan Mo Wanggong, yang pandai memperbaiki boneka roh, digabungkan, pasukan seperti apa yang akan diciptakan. Di sisi lain, dengan Baikao Chonglou, dan 30.000 jenius super alkimia yang memurnikan eliksir, semua jenius dari dunia roh sejati akan menjadi elit-elit setelah memasuki dunia alam semesta. Seluruh alam semesta akan menjadi tempat uji bagi elit manusia, dan melalui pertempuran dengan klan iblis itu akan terus tumbuh dan berkembang, sehingga manusia dapat berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Bahkan jika tahap tertentu dari ras manusia tidak jatuh, itu tidak takut. Bagaimanapun, di dunia bawah tanah, ras Baiji tidak terkalahkan. Dengan ras Baiji yang menjaga umat manusia mungkin dikalahkan, tetapi manusia tidak dapat punah.
Selama Anda menarik napas dengan perekrutan terus-menerus dari sejumlah besar talenta di dunia roh sejati, umat manusia akhirnya dapat menyerang dunia permukaan dan terus bersaing dengan ras iblis. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk membawa Bai Chao Zonglou, serta 36 juta klan iblis dan 30.000 jenius alkimia super dari klan manusia ke jalan kuno Singkong bersama-sama. Tapi sekarang, dia telah berubah pikiran. Dunia roh yang sesungguhnya adalah dunia manusia. Di dunia ini, manusia adalah satu-satunya kehidupan yang cerdas. Oleh karena itu, Chu Xingyun ingin membangun pangkalan yang paling stabil untuk semua manusia berdasarkan pada dunia roh sejati. Secara internal, keluarga kerajaan Chu akan sepenuhnya mengembangkan mata pencaharian dan ekonomi masyarakat. Secara eksternal, Wu Jingsui, Mo Wanggong, dan Lei Yinghuang sudah cukup untuk melawan semua invasi dan pemberontakan. Khususnya, dengan kedatangan 36 juta elit-elit yang mahir dalam rune, dan penambahan Bai Chao Zonglou dan 30.000 jenius alkimia. Seluruh dunia roh yang sejati telah menjadi tempat lahirnya para elit. Menghadapi pengaturan Chu Xingyun, Ratu Sihir dan Marsekal lapangan agak kecewa. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa dengan melakukan itu, mereka bisa lebih baik membantu Chu Xingyun, mereka masih berjanji untuk kembali, dan pengaturan seperti itu juga yang paling bermanfaat bagi keluarga iblis. Dengan kedatangan klan iblis, karakteristik rasial dari klan iblis telah dibawa ke ekstrim di tangan Mo Wanggong. Klan iblis itu sangat kecil, hanya setinggi lebih dari 10 cm, jadi untuk pengerjaan yang halus dan tepat Anda memiliki keunggulan rasial yang tak tertandingi. Bagi manusia, garis-garis pola sangat tepat hingga ekstrim sehingga tidak jelas sehingga di mata setan, mereka sangat kasar. Dengan bantuan 36 juta setan, pembuatan, budidaya, pemurnian, dan bahkan peningkatan jutaan boneka sangat sederhana. Bahkan dengan garis depan dan garis yang canggih dan kompleks, keluarga iblis dapat dengan cermat digambarkan tanpa kesalahan atau kelalaian. Dalam sekejap, setengah tahun berlalu. Selama setengah tahun, Chu Xingyun mengatur segalanya di dunia roh sejati. Bagaimanapun, Chu Xingyun tidak tahu apakah dia bisa kembali dari langit berbintang yang tak ada habisnya. Dalam setengah tahun, Chu Xingyun menghabiskan banyak waktu selain bisnis, menghabiskan waktu bersama orang tuanya, dan telah melihat banyak teman dan orang kepercayaannya. Ini telah terpisah selama lebih dari 100 tahun, tetapi perasaan masing-masing belum menjadi terasing dengan berlalunya waktu. Ini berlaku untuk teman sejati, tidak peduli berapa tahun mereka belum melihat, selama mereka bertemu, mereka dapat segera mendapatkan kembali perasaan tahun ini, seolah-olah mereka tidak pernah dipisahkan. Hari ini, 100 tahun kemudian, semua teman pada tahun itu telah membentuk sebuah keluarga dan bahkan membangun sebuah keluarga. Ambil Chu Hu sebagai contoh, sebagai pelayan pertama dan teman bermain Chu Xingyun, dan kemudian menjadi salah satu dari 7 murid Chu Xingyun. Hingga kini, meskipun Chu Hu belum membentuk keluarga, ia adalah kepala eksekutif keluarga kerajaan Chu. Ia masih bertanggung jawab atas pekerjaan pengurus rumah tangga. Namun, meskipun dia tidak membangun keluarga, Chu Hu sudah menikah dan punya anak, dan lebih dari selusin anak lahir, dan masing-masing setia dan berdedikasi. Selama pembersihan umum ini, semua anak cucu, dan bahkan cucu Chu Hu, dari atas ke bawah, ada ratusan orang, tidak ada yang serakah dan sia-sia, dan tidak ada yang melakukan kekacauan. Bahkan Chu Hu dan ahli warisnya, menulis kepada Chu berulang kali, tidak berniat membiarkannya berhati-hati terhadap keluarga Bailey. Ada semua tanda bahwa keluarga Bailey memiliki tanda-tanda pemberontakan. Sangat disayangkan bahwa Chu tidak menyebabkan perhatian yang tidak disengaja. Bukan karena Chu Huyi tidak melakukan apa-apa, dan Chu Huyi tidak mempercayai keluarga Bailey, tetapi Bailey Madness. Fakta juga membuktikan bahwa Bailey Madman tidak hidup sesuai dengan kepercayaan ini, tetapi sangat disayangkan, keturunannya, sementara dia tidak baik, mengambil keuntungan dari pemenjaraannya dan menyerang ranah kaisar. Menyusul penyelidikan terperinci dari 7 jenderal ras manusia di dunia Qiankun, Chu Xingyun mendirikan 7 magang yang telah ia terima sebagai 7 jenderal ras manusia di dunia nyata di bawah keluarga kerajaan Chu. Namun, saya harus mengatakan bahwa meskipun mereka adalah elit dari 2 dunia, tetapi 7 jenderal ras manusia di dunia Qiankun adalah musuh yang mewarisi keberuntungan dunia dan muncul menjadi ada. 7 magang yang dikumpulkan oleh Chu Xingyun, meskipun dibandingkan dengan orang biasa, jelas super jenius, tetapi dibandingkan dengan Guman dan yang lainnya, jaraknya masih terlalu besar. Termasuk Chu Hu, tidak peduli seberapa keras dia berlatih, dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang kaisar seumur hidupnya. Ini adalah masalah yang diputuskan saat lahir dan tidak dapat diubah. Untuk keberadaan Guman, Yu Zai dan Bai Bing, selama mereka hidup, selama mereka tidak mati, Kaisar Zun hanya masalah waktu, dan tidak ada kesulitan sama sekali. Tidak peduli dunia mana yang sama, selalu ada begitu sedikit orang yang dilahirkan dengan talenta yang berbeda. Selama mereka tumbuh sehat, mereka ditakdirkan untuk menjadi pria hebat yang menciptakan sejarah dan menciptakan mitos. Namun, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan 7 jenderal ras manusia di alam semesta, sebagai dunia roh sejati, ke-7 jenderal keluarga kerajaan Dachus sudah cukup.
Kehadiran 7 jenderal ini, ditambah dunia roh sejati, telah secara resmi melarang seni bela diri, jadi, tidak ada yang bisa belajar membunuh seperti 100 mil dan melakukan kekacauan. Dari semua kerabat dan teman, Chu Xingyun adalah yang paling menyedihkan, tetapi juga milik Sui Qianyu. Saya belum melihatnya selama 100 tahun. Meskipun Sui Qianyu tidak memiliki penuaan sedikit pun, itu telah berkurang banyak dan matanya penuh dengan kuyu. Dari mata berapi-api Sui Qianyu, Chu Xingyun dapat melihat antusiasme dan cintanya. Setelah bertahun-tahun, semuanya masih sama dengan masa lalu, dan tidak ada sedikit perubahan. Tapi sekarang, apa yang bisa dilakukan Chu Xingyun? Bahkan jika perasaan Sui Liuxiang tidak dapat diterima, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chu Xingyun untuk cinta penuh Sui Qianyu adalah berpura-pura tidak tahu. Setengah tahun kemudian, di sisi lain dunia Qiankun, pasukan klan iblis telah mencapai garis depan dan mulai bergerak. Oleh karena itu, Chu Xingyun tahu bahwa dia harus bergegas kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada sekelompok teman dan keluarga, Chu Xingyun melangkah ke jalan kuno langit berbintang dan bergegas menuju ke arah dunia alam semesta. Di sisi dunia roh sejati, semuanya telah diatur dengan benar. Dengan cara ini, setelah berurusan dengan hal-hal di dunia Qiankun, ia akan langsung memasuki jalan kuno langit berbintang dan tidak akan kembali ke dunia roh nyata. Ketika saya berpikir tentang perpisahan barusan, gambar-gambar itu sangat akrab, tetapi mereka semua memiliki wajah sedih pada mereka. Setelah melewati arai roh teleportasi, Chu Xingyun mengangkat kepalanya secara tidak sadar, dan melihat ke langit berbintang, bintang redup, matanya penuh rasa tidak percaya. Berdiri di sini, bintangnya tidak terlihat, warnanya redup, dan kecerahannya sangat rendah. Namun, Chu Xingyun tahu bahwa itu adalah bintang yang sangat panggung. Lebih dari 100 tahun yang lalu, tepat di atas bintang itu, Ye Qianhan meringkuk di lengannya, dengan senyum di wajahnya, dan Chu Xingyun dapatkan di jalan bersama. Mengingat adegan hari itu, Chu Xingyun menangis. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun memanggil Taiksu Devouring Spirit Piton, tubuh pitonnya, dan bergegas menuju bintang redup dengan kecepatan penuh. Bintang alien. Melihat planet besar, benar-benar tertutup oleh awan kuning samar, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan campur aduk. Dia datang ke sini dengan hati fana lebih dari 100 tahun yang lalu. Menghadapi kekalahan Kaisar Tianyi, memang benar bahwa Chu Xingyun tidak memiliki kekuatan konfrontasi. Belum lagi Chu Xingyun yang lemah tahun itu, pada kenyataannya, bahkan hari ini, bahkan jika Chu Xingyun sudah menjadi Kaisar Surga dengan kekuatan realem kedua, masih jauh dari lawan di Tianyi. Hal yang sama, bahkan jika itu terjadi lagi sekarang, maka di Tianyi pasti akan dapat dengan mudah memenangkan rumah, dan kemudian pergi. Anda harus tahu bahwa Kaisar Tianyi adalah Jiu Jiao Tianzun yang memiliki kekuatan 3000 dunia. Selama Chu Xingyun benar-benar hancur, ia akan mengubah Jiu menjadi sukses dan menjadi abadi di bawah jalan. Chu Xingyun sekarang hanya kaisar tingkat pertama dengan kekuatan realem kedua. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Pada awalnya, jika bukan Kaisar Surgawi Harimau Putih, dan Kaisar Langit Xuan Ming telah menonton, dan Kaisar Tianyi tidak berani mengambil risiko, Chu Xingyun tidak akan pernah bertahan. Di antara pikiran-pikiran, Chu Xingyun mengambil napas panjang, lalu membanting telapak tangannya, dan dengan lembut bergerak di antara Great Wild Stars, petir kuning samar, pusaran besar muncul seketika. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun melayang perlahan menuju pusat pusaran. Dari pandangan sekilas, di balik bintang liar yang hebat, awan-awan lebat dari awan-awan kuning suram berjatuhan dengan hebat, dan ular-ular listrik ungu mengebor dan meraung di awan-awan tanpa berhenti sejenak. Sepanjang jalan menuju Great Wild Star, menatap ke langit, awan-awan kuning suram di langit, miliaran ular guntur yang dibor dan memutar. Awalnya, pikir Chu Xingyun, itu karena bencana langit dan bumi. Tapi sekarang tampaknya badai petir yang tebal dan padat ini, dan ratusan juta ular guntur di badai petir itu, tidak ada hubungannya dengan bencana dunia. Sudah 100 tahun sejak kesengsaraan dunia, tetapi bintang liar besar masih gelap seperti tahun, guntur dan kilat meraung, dan dia menolak untuk berhenti sejenak. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tanpa berpikir, dan terbang jauh ke posisi di mana ia harus dirampok, dan bergegas. Pada kecepatan Chu Xingyun saat ini, hanya butuh sedikit waktu untuk menemukan puncak gunung yang megah tahun itu. Mengambil puncak gunung itu sebagai referensi, Chu Xingyun sangat santai dan menemukan hari perampokan. Tempat, dari pandangan sekilas, tanah tempat perampokan diubah menjadi sebuah kolam besar pada saat ini, lubang yang terbelah oleh guntur, sekarang telah terendam oleh air berlumpur. Berkeliaran ke kolam, melihat air keruh teluk menatap kosong dalam pikiranku, pemandangan tahun itu dengan jelas ditampilkan dalam pikiranku. Mengingat Ye Qianhan, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya seperti ngengat yang menyala-nyala, menghalangi pedang maut itu untuknya. Mengingat Ye Qianhan, di bawah petir yang menggelegar, senyum indah yang mekar, air mata Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi hujan seperti hujan. Guntur berguling-guling melintasi langit di atas Chu Xingyun. Tunggu, dia mengangkat kepalanya dengan keras, menatap ular guntur di langit, lalu melihat ke bawah ke kolam di depannya, dan akhirnya Chu Xingyun menatapnya.
Cukup beralasan bahwa di bawah malapetaka langit dan bumi, ia disambar petir di bagian depan, dan ia seharusnya sudah pergi. Tetapi sekarang, dia berdiri di sini dalam keadaan utuh, bukan saja tidak mati, tetapi kekuatannya telah meningkat. Karena dia tidak mati, maka, Ye Qianhan, yang dipeluk erat, mengapa dia mati? Bahkan jika tubuh Ye Qianhan telah hancur, jiwanya mungkin tidak dihancurkan bersama. Seperti pepatah lama, Skynet jarang tetapi tidak bocor. Ye Qianhan bukan orang yang dirampok, bagaimana mungkin Guntur merampok semangatnya? Anda tahu, malapetaka langit dan bumi adalah malapetaka yang turun dari jalan, bisa dikatakan jarang tetapi tidak bocor. Siapapun ingin menghindari malapetaka yang datang dari langit dan bumi. Jalan tidak mungkin untuk membuat kesalahan, mereka yang harus dirampok pasti akan dirampok. Tetapi mereka yang tidak boleh dirampok pada dasarnya tidak terluka secara tidak sengaja, jika para kaisar menghargai perampokan itu, bagaimana kemungkinan keberhasilannya sangat rendah. Mulai sekarang, yang pasti adalah bahwa tubuh Ye Qianhan pasti telah dihancurkan. Tetapi jiwanya tidak pernah dihancurkan, dan Dadao tidak bisa membuat kesalahan tingkat rendah. Chu Xingyun duduk bersila di tepi kolam, matanya sedikit tertutup, dan membekas jiwa ke langit bintang liar besar, dan mulai mengambilnya dengan sekuat tenaga. The Great Wild Star juga sebuah dunia, tetapi tidak ada kehidupan di Great Wild Star, dan hukum langit dan bumi juga tidak lengkap. Sebagai bintang mati tanpa kesadaran subjektif, hukum langit dan bumi terekspos tanpa perlindungan. Dengan ranah Chu Xingyun, mudah untuk berintegrasi ke surga-surga dan mulai mencari. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, akhirnya. Di bawah pengambilan Chu Xingyun, jiwa sejuk muncul dalam persepsi Chu Xingyun. Sama seperti Chu Xingyun baru saja menghakimi, 100 tahun yang lalu, di bawah guntur petir pada hari itu, daging Ye Qianhan benar-benar dihancurkan oleh guntur. Namun, Ye Qianhan bukanlah orang yang akan dirampok setelah mencari perampokan. Setelah mengkonfirmasi bahwa itu bukan target yang harus dirampok, ia tidak menghapus jiwanya, tetapi membiarkannya berkeliaran. Di bawah persepsi Chu Xingyun, jiwa yang kehilangan tubuhnya pertama kali mengelilingi kolam dan berputar tanpa batas selama beberapa kali, kemudian terbang ke atas dan naik ke udara, menuju dunia roh sejati. Arah melayang melewati. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun membuka matanya dan berdiri dengan keras, menuju ke arah dunia roh sejati dan bergegas melewati dengan kecepatan penuh. Meskipun sekarang, ras iblis telah dibawa tekanan dari tentara, tetapi Chu Xingyun percaya bahwa bahkan jika dia tidak bergegas kembali dengan segera, dia pasti dapat mendukung untuk jangka waktu tertentu. Jika Anda bahkan tidak mendukung waktu seperti ini, maka Chu Xingyun harus mempertimbangkan apakah semua klan iblis di dunia semesta akan punah. Pergi keluar semua, segera. Chu Xingyun diam-diam kembali ke dunia roh asli. Tidak ada yang terganggu. Chu Xingyun duduk bersila di istana Jiuhan, di puncak gunung bersalju tinggi, dan mengintegrasikan jiwa Tuhan ke dunia surga dari dunia roh sejati, dan mengambilnya dengan seluruh kekuatannya. Di bawah pengambilan Chu Xingyun, ketika waktu kembali lebih dari 100 tahun yang lalu, akhirnya. Jiwa Ye Qianhan yang tersisa, dari kekosongan itu, melayang kembali ke dunia roh sejati. Sepanjang jalan melintasi galaksi yang jauh, roh Ye Qianhan, memasuki dunia roh nyata, memasuki kota kekaisaran Chu yang besar, memasuki masa kanak-kanak, mimpi yang tidak disengaja Chu. Setelah melihat putrinya untuk yang terakhir kalinya, jiwa Ye Qianhan telah menghilang, diserap oleh surga dunia roh nyata, dan telah memasuki reinkarnasi. Dari sekarang hingga sekarang, dia seharusnya bereinkarnasi lagi. Chu Xingyun mengendalikan pikirannya untuk sementara waktu, dan kemudian, terus mencari di surga dan bumi dari surga dan bumi. Segera, di bawah pengambilan Chu Xingyun, jiwa Ye Qianhan muncul lagi dalam persepsinya. Meskipun Ye Qianhan tidak menghancurkan jiwa, tetapi di bawah kuasa Guntur dan Guntur hari itu, jiwanya masih trauma. Oleh karena itu, setelah kembali ke surga, dia dibudidayakan selama 100 tahun di bawah pemeliharaan surga. Waktu, jiwanya berangsur-angsur pulih. Berbicara secara logis, sekali jiwa dari dunia roh nyata pulih, itu harus berada di dunia roh nyata, reinkarnasi. Namun, Ye Qianhan berbeda setelah disambar petir Dadao, jiwa Ye Qianhan terkontaminasi dengan napas Dadao. Selain itu, karena ia secara tidak sengaja terluka oleh Dadao, sebagai kompensasi, ketika Ye Qianhan bereinkarnasi, ia akan menerima hadiah dari Dadao. Dengan cara ini, tubuh manusia dari dunia roh sejati, sebaliknya, tidak dapat menawarkan reinkarnasi Ye Qianhan, jika tidak, kebanyakan dari mereka akan mati. Oleh karena itu, setelah sepenuhnya dipulihkan, roh Ye Qianhan, di bawah bimbingan jalan, memasuki langit berbintang dan tidak tahu ke dunia mana ia dilahirkan, atau ras mana ia dilahirkan. Dengan senyum pahit, dia membuka matanya dan menatap langit berbintang yang tiada akhir. Chu Yun tahu bahwa pada saat ini, Ye Qianhan telah berhasil dalam reinkarnasi, dan masa mudanya tegak. Pada saat ini, dia hidup di atas kubah langit, di antara bintang-bintang di langit, di atas bintang tertentu, hanya. Sekarang, dia telah melupakan semua suka dan duka dari kehidupan sebelumnya.
Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tahu bahwa meskipun sulit untuk bertemu satu sama lain untuk saat ini, jika mereka ditakdirkan, keduanya akhirnya akan bertemu satu hari. Tidak akan lama bagi Chu Xingyun untuk melangkah ke jalan kuno langit berbintang setelah menyelesaikan semua yang ada di dunia Qiankun. Jika Anda benar-benar ditakdirkan, di langit berbintang yang tak berujung, keduanya akhirnya akan melihat Anda lagi. Aku hanya tidak tahu gambar dan identitas apa yang akan muncul di hadapannya saat itu. Sambil tersenyum, Chu Xingyun berdiri, dan karena Ye Qianhan tidak menghancurkan semua jiwa dan jiwa, dia merasa lega. Perlahan berdiri, Chu Xingyun melangkah keluar dan memasuki jalan singkong kuno. Setelah sekian lama, saya tidak tahu apakah dunia Qiankun dan pasukan iblis telah menyerbu. Tidak bisa menyeretnya lagi, Chu Xingyun tahu bahwa dia harus bergegas kembali ke dunia Qiankun sesegera mungkin. Di sisi lain, di dalam dunia surga dan bumi, di dalam lembah-lembah, pasukan klan iblis yang menutupi langit dan langit akan datang bergolak. Awalnya, kera besar, ular sanca raksasa, beruang kejam, dan harimau memiliki kepercayaan yang sangat kuat. Dalam pandangan mereka kombinasi dari 4 klan sudah cukup untuk bertarung melawan seluruh klan iblis. Sekalipun mustahil untuk menang, tetapi itu tidak akan menjadi masalah untuk jangka waktu tertentu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa serangan pasukan iblis itu terlalu mengerikan. Suku Gosok, suku Lang Emas, dan suku Griffon di langit dampak kematian. Di tanah, suku Singa Gila, suku Buaya Raksasa, dan suku Gajah Perang, suku Badak, dan suku Kuda Nil semuanya dekat. Jumlah absolut cukup untuk mengimbangi kesenjangan dalam kekuatan. Setelah hampir tidak mendukung selama lebih dari setengah bulan, 4 klan setan mundur sepanjang jalan, mundur di sekitar Gunung Tiantai, dan mundur ke dalam kekosongan. Setelah menerobos hambatan dari 4 klan iblis, pasukan klan iblis berguling, dan para prajurit menekan lembah-lembah, dan mereka akan meledakkan klan dari dunia Qiankun. Menghadapi hal ini, 20 juta pasukan ras manusia berkumpul dengan kecepatan penuh. Di lembah hari itu, pasukan ulet dari ras iblis melawan keras kepala. Namun, keluarga iblis tidak hanya kuat dalam kekuatan, tetapi juga memiliki kelebihan dalam jumlah. Selain itu, serangan klan iblis adalah multi-level, serangan 3 dimensi, dari langit ke tanah, dan ada tokoh-tokoh klan iblis di mana-mana. Karena itu, jika bukan karena bahaya alam di Ngarai Tiangong, saya khawatir pasukan iblis telah menembus semua rintangan dan memasuki dunia manusia. Namun, meskipun hampir tidak dapat mendukungnya, di hadapan pasukan ras iblis yang sangat banyak, korban dari pasukan manusia sangat berat. Setiap hari, ada ribuan, bahkan puluhan ribu tentara terbunuh dalam pertempuran. Akhirnya, Chu Xingyun melintasi jalan kuno yang panjang dari langit berbintang dan bergegas kembali ke dunia Qiankun, dan pada awalnya, muncul di Tianchai Canyon, dan tergantung tinggi di atas Tianchai Canyon. Dari atas, Chu Xingyun menatap pasukan iblis di medan perang dengan dingin. Fakta-fakta sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan keseluruhan umat manusia tidak dapat bersaing dengan iblis. Jika itu sederhana, hanya 2 tentara di tanah yang saling berseberangan, dan manusia tidak takut pada klan iblis. Namun, ketika 3 keluarga kerajaan dari klan iblis, klan Gosok, klan Elang Emas, dan klan Griffon dimasukkan ke dalam medan perang, jarak di antara mereka terlalu besar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.